Memperbaiki kompetensi. Untuk materi yang pertama yaitu jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spencer and Science Spencer tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michael Armstrong, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. NCVQ dalam Margaret Dale, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaannya atau situasi. SK Kepala BKN, kompetensi, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Untuk materi yang kedua yaitu komponen kompetensi. Di sini ada beberapa komponen kompetensi. Yang pertama itu motivitis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir ada skill, kemampuan untuk menyelesaikan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Materi yang ketiga yaitu perlunya kompetensi yang diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai, yang kedua keahlian atau keterampilan, yang ketiga pengalaman, yang keempat karakteristik personal, yang kelima motivasi, yang keenam isu emosional, dan yang terakhir adalah kapasitas intelektual. Dan materi selanjutnya itu tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama yaitu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas putusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis dan kecerdasan organisasional. Yang terakhir adalah sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Ketiga, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Yang keempat, keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Terakhir, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari aktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama menetapkan kriteria kerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, dan yang terakhir mempersiapkan penerapan model kompetensi.
Selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Di sini ada beberapa cara untuk merancang studi kompetensi, yaitu yang pertama, menetapkan kriteria, yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga, metode mengumpulkan data bervariasi, yang keempat, analisis data dan pengembangan model, yang kelima, validasi model kompetensi, dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Materi selanjutnya, tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga mengumpulkan data melalui BAI atau metode lain, yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi, yang keempat mengesahkan model kompetensi, dan yang kelima mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, Boyatzis dalam William. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, yaitu efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Menurut Dalwitz dalam Armstrong, kemampuan intelektual, yaitu perspektif, strategis, analisis, dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Menurut Schroeder dalam Williams, yaitu kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Untuk materi selanjutnya ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Menurut Taylor Spencer dan Sean Spencer, pembagian kompetensi yang pertama yaitu manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain, dan yang terakhir ada pengetahuan terspesialis. Dan selanjutnya ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yang dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi dasar. Kompetensinya merupakan yaitu integritas, kepemimpinan, perencanaan, dan pengorganisasian, kerjasama, dan fleksibilitas. Untuk yang kompetensi bidang yaitu ada berorientasi pada pelayanan, berorientasi pada kualitas, berpikir analitis, berpikir konseptual, dan masih banyak lagi. Untuk tabel yang terakhir ada tabel pembagian kompetensi menurut Spencer. Yang pertama yaitu berorientasi prestasi dan tindakan, yang kedua membantu dan melayani orang lain, yang ketiga kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak, yang keempat kemampuan manajerial, yang kelima kemampuan kognisi, dan yang terakhir kemampuan efektivitas pribadi. Untuk materi yang terakhir ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama yaitu kompetensi umum, yang kedua kompetensi kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kompetensi bidang teknis. Oke,